Kalau Indonesia mau mengalahkan Filipina, saudara-saudara, langkah pertama, langkah awal, dan itu tidak muluk-muluk, itu realistis adalah pemain tidak boleh melakukan kesalahan. Nah, itu prinsip utama yang paling penting di pertandingan sepak bola. Karena kalau Indonesia melakukan kesalahan seperti yang terjadi pada pertandingan melawan Irak, ya sudah, Filipina akan dengan leluasa mencetak gol ke gawang Indonesia. Nah, jadi itu. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, secara sportif, tanpa ada muatan kebencian, tanpa ada muatan provokasi, baik yang terbaru maupun yang sudah lama. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina. Kita akan mencoba melakukan preview, melakukan analisis, kira-kira menebak-nebak kira-kira apa yang akan terjadi pada pertandingan nanti, pada pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup F. Setelah kekalahan memalukan dari Irak, Indonesia harus mengalahkan Filipina berapapun skornya supaya kesempatan, supaya peluang lolos ke babak berikutnya, ke putaran ketiga itu lebih besar, supaya terbuka jalannya. Kira-kira begitu. Karena kalau nanti kalah lagi saudara-saudara atau imbang, ya perjalanannya akan berat saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah pertandingan melawan Irak yang sangat memalukan, di mana Indonesia dibantai 5 gol dengan 1 gol. Dibantai 5-1, 1-5 di Basra International Stadium hari Kamis saudara-saudara. Indonesia sekarang akan away, akan bertemu Filipina di Manila tanggal 21 November 2023. Malam kalau nggak salah itu jam, ya pokoknya malam lah, malam ditunggu aja di situ, kayaknya live di RCTI saudara-saudara. Itu adalah pertandingan yang cukup penting, cukup krusial, dan akan menentukan masa depan Indonesia. Kenapa? Kalau Indonesia kalah saudara-saudara, ya berat saudara-saudara, berat sekali kalau Indonesia kalah dari Filipina lagi. Berarti kan sudah ada 2 kekalahan. Sementara nanti misalnya Vietnam dan Irak bermain imbang. Berarti kan Indonesia semakin tertinggal. Filipina di atas Indonesia jadi juara. Jadi intinya pertandingan melawan Filipina ini harus dimenangkan. Berapapun skornya. Jangan sampai kita imbang. Jangan saudara-saudara, jangan. Harus menang. Harus menang. 1 gol juga lumayan, 1 gol. 2 gol juga lumayan. Skor tipis ya alhamdulillah. Skor besar ya alhamdulillah, puji Tuhan. Tetapi intinya harus menang. Bagaimanapun caranya harus menang. Sintayong sebagai pelatih yang dipercaya oleh jutaan fans sepak bola Indonesia, yang diharapkan oleh jutaan pendukung Indonesia, itu harus mampu menemukan racikan strategi yang tepat, taktik yang jitu, kemudian dia harus cepat mengendalikan fisik para pemain setelah perjalanan jauh dari Irak. Kemudian dia harus juga mengembalikan semangat juang, mentalitas, daya juang para pemain Indonesia untuk pertandingan melawan Filipina, dengan target utama adalah kemenangan. Kemenangan saudara-saudara, berapapun skornya yang penting menang. Yang penting 3 poin. Itu.
Tetapi saudara-saudara, untuk mendapatkan 3 poin itu saudara-saudara, tidak seperti membalikkan telapak tangan saudara-saudara. Di atas kertas secara teori itu memang Filipina bisa kita kalahkan karena kita sudah sering bertemu dengan Filipina di berbagai kejuaraan di Asia Tenggara, di level senior, di level U23, di level U19, di level U16, U17, U20 itu kita sudah sering. Apalagi yang paling baru kita mengalahkan Filipina 2-1 waktu Piala AFF, saudara-saudara. Waktu itu pertandingan di Manila. Marcelino Ferdinand kalau nggak salah waktu itu yang ngegulin. Tetapi saudara-saudara, ya sepak bola kan bukan matematika. Dan harap diingat, ini adalah kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan resmi FIFA. Beda dengan FIFA Matchday. Beda dengan SEA Games. Beda dengan friendly match biasa. Ini pertandingan untuk Piala Dunia sehingga sudah dipastikan atmosfernya pasti berbeda. Kemudian mentalitasnya juga berbeda. Cara pemain memperlakukan pertandingan itu berbeda. Filipina itu juga pasti akan tampil jauh lebih serius, jauh lebih bersemangat, jauh lebih termotivasi dibandingkan waktu Piala AFF. Apalagi ada beberapa pemain yang kemungkinan yang waktu Piala AFF nggak bisa tampil, sekarang pasti tampil. Salah satunya si Neil Ettridge, kipernya Birmingham City. Kapten sekarang, kalau nggak salah dia sekarang jadi kapten, saudara-saudara. Itu sudah menunjukkan bahwa ya kualitas level, jadi nggak bisa kita apple to apple. Wah, dulu kita bisa mengalahkan Filipina di Piala AFF. Sekarang Piala Dunia kualifikasi kita juga harus menang. Nah, bukan seperti itu cara membacanya, saudara-saudara. Itu namanya tidak apple to apple. Itu apa artinya apple to orange. Apel membandingkan apel dengan jeruk. Kayak begitu. Jadi kita harus membandingkannya secara apple to apple, secara sejajar. Karena ya pasti Filipina juga mentalitasnya, semangatnya, mindsetnya berbeda. Tanding di Piala AFF dengan tanding di kualifikasi Piala Dunia, saudara. Untuk memenangkan pertandingan, saudara-saudara, langkah pertama yang harus dilakukan Indonesia adalah tidak membuat kesalahan. Indonesia harus banyak belajar dari kekalahan dari Irak. Kekalahan memalukan 1-5 dari Irak itu harus benar-benar belajar. Harus benar-benar dinilai, dievaluasi dengan sangat serius. Dan Sintayong saya tahu sudah melakukan evaluasi itu. Dalam berbagai macam pernyataan termasuk di situs resminya PSSI pokoknya dia ngomong seperti itulah. Itu bahwa kenapa Indonesia bisa kalah dari Irak itu adalah kesalahan pemain. 3 atau 4 gol yang bersarang ke gawang Indonesia itu berasal dari kesalahan pemain. Gol pertama sudah lihat sendiri kan? Maklok salah umpan. Maklok atau siapa itu? Maklok kayaknya salah umpan. Gol kedua, own goal, bunuh dirinya Jordi Amat. Terus gol ketiga, yang Arkan Fikri atau siapa itu salah. Gol keempat atau gol kelima itu Elkan Bagot telat lari, sprint. Nah, itu kan semuanya menunjukkan kesalahan. Kalau Indonesia tidak melakukan kesalahan, para pemain Indonesia tidak melakukan kesalahan, ya mungkin Indonesia hanya akan kalah dengan skor tipis 1-0 mungkin bisa, atau 2-1 aja. Atau bahkan imbang, saudara-saudara. Atau bahkan Indonesia bisa menang. Itu. Jadi ketika melakukan kesalahan itu sudah mentalitasnya semua langsung down. Para pemain langsung semua, waduh, ketika Indonesia berusaha mengejar kan, gol Indonesia dapat 1 gol di babak kedua, Indonesia bisa berusaha mengejar gol kedua, tetapi ternyata kesalahan terjadi dan Indonesia menderita gol ketiga. Nah, itu kemudian membuat mental down dan lahirlah gol ketiga dan gol keempat dan gol kelima. Dan itu yang membuat Indonesia benar-benar kalah, dan itu juga yang disoroti Sintayong bahwa kesalahan pemain Indonesia lah yang membuat Irak berhasil memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat mencolok. Nah, saudara-saudara, kesalahan itu harus dihilangkan, dan komunikasi harus benar-benar dijalin dengan sangat bagus, dengan sangat rapi. Koordinasi harus ditingkatkan. Saling pengertian harus ditingkatkan. Ya, bicara.
Itu penting sekali saudara-saudara. Ya mungkin saja waktu di pertandingan melawan Irak itu kan penontonnya banyak sekali, stadion bising, gaduh. Jadi mungkin saja para pemain ketika berkomunikasi tidak didengarkan oleh rekannya. Nah, itu normal-normal saja. Karena tetapi nanti di Filipina ini saudara-saudara situasinya akan berbeda karena pendukung Filipina sudah kemungkinan besar ya berdasarkan dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu tidak sebanyak pendukung Irak. Nah, jadi komunikasi seharusnya bisa dijalin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Pemain harus bisa karena di sepak bola ini saudara-saudara yang paling penting itu komunikasi. Bicara itu penting, penting sekali. Anda nggak bisa menggunakan bahasa isyarat. Anda nggak bisa menggunakan telepati. Tidak bisa, Anda harus ngomong. Dan itu harus berteriak. Berteriak sekencang-kencangnya. Nah, masalahnya saudara-saudara, di Filipina itu juga ada beberapa pemain yang merumput di Liga Indonesia. Kemungkinan kan mereka juga bisa bahasa Indonesia, paham gitu loh. Jadi itu juga akan menjadi tantangan. Tetapi intinya poinnya adalah kesalahan. Kesalahan harus dihindari. Pemain tidak bisa lagi panik. Itu masalah utama Indonesia itu panik, nervous. Grogi itu harus dihindari. Kemudian dengan panik, dengan nervous, dengan grogi itu berdampak pada passing. Biasanya pemain salah passing. Harusnya passing ke temannya, dia ngawur lah istilahnya begitu, ngawur. Bahasa Surinamenya itu ngawur tenan. Nah, itu kayak begitu. Jadi itu sering terjadi. Dan kemudian seharusnya dia meng-clearance bola, dia masih memainkan bola di belakang sehingga bisa direbut pemain lawan. Jadi itu poinnya adalah jangan mengulangi kesalahan saat bertandingan melawan Irak, saudara. Menghindari kesalahan itu adalah prinsip pertama. Prinsip kedua adalah taktik dan strategi harus tepat. Formasi, dimulai dari formasi. Formasi yang saya rasa waktu pertandingan melawan Irak itu sebenarnya sudah cukup bagus karena intensinya Sintayong adalah defensif. Dia memasang dengan 5 pemain belakang yang bisa berubah fleksibel menjadi 3 pemain belakang. 5-3-3 kalau nggak salah. 5-4-1, 5-3-3 menjadi 3-4-3, 3-6-1. Kayak begitu. Itu sudah tepat sebenarnya. Tetapi kan kemudian pemilihan pemainnya menurut saya tidak terlalu bagus. Karena dia lebih memilih Adam Alis. Kenapa tidak dimasukkan saja Sandy Walsh? Mungkin saja Sintayong berpikiran Sandy Walsh akan dimainkan waktu melawan Filipina. Tetapi kan itu terlalu resiko juga saudara-saudara. Karena ini pertandingan di kandangnya Irak. Kemudian Arkan Fikri menurut saya terlalu muda untuk dimasukkan dalam sebuah pertandingan yang levelnya sedemikian besar. Kemudian Rafael Struwik itu seharusnya masuk starting line up. Bukan Dimas Derajat atau Dendi Sulistiawan. Karena dengan Rafael Struwik yang posturnya agak lumayan tinggi, kemudian kecepatannya juga agak bagus dan dia dididik di sepak bola Eropa itu mentalitasnya akan terbentuk dan itu cukup berguna di pertandingan away melawan Irak seharusnya saudara-saudara seharusnya. Tetapi ya Sintayong mungkin punya pemilihan lain kan terbuktikan setelah si Dimas Derajat cedera, Rafael Struwik baru dimasukkan. Kemudian yang tak kalah mungkin saja format nanti ketika melawan Filipina posisi penjaga gawang Nadeo itu mungkin saja bisa diganti oleh Hernando saudara-saudara. Bisa diganti oleh Hernando karena pertandingan melawan Irak itu terlihat sekali Nadeo kurang sigap, dia beberapa kali salah membaca arah bola. Nah, mungkin saja dengan masuknya Hernando itu akan membuat para pemain lebih percaya diri. Menghindari kesalahan, kemudian formasi dan taktik yang tepat. Kita juga harus mewaspadai pemain-pemain Filipina yang berkompetisi di Liga Indonesia, saudara-saudara. Itu penting sekali, saudara-saudara. Itu penting sekali. Di situ ada Charlie De Murga, Daisuke Kato, kemudian ada Christian Rontini, ada yang pemain Barito itu Michael Ott, kemudian ada pemain yang di Rans. Itu ada Yagi Simon Lingbe. Itu adalah beberapa pemain pemain Filipina yang merumput di Liga Indonesia yang harus diwaspadai. Kenapa saya itu penting saudara-saudara? Karena ini kan mereka sudah bermain di Indonesia, sudah saling mengenal lah Daisuke Kato sama McLeod sama
siapa itu Kambuaya itu kan juga sudah kenal. Terus beberapa pemain lagi itu juga ya, jadi ini dilematis lah, dilematis. Beberapa walaupun beda klub juga mereka sudah ini harus diwaspadai karena sudah pasti mereka akan memberikan kisi-kisi, memberikan rahasia bagaimana cara Indonesia bermain. Itu yang harus belum lagi pemain-pemain yang pemain-pemain Filipina yang main di Thailand, yang main di Malaysia, yang main di Eropa, Neil Etheridge. Nah, kayak begitu itu juga harus diwaspadai. Karena dengan sesama dengan bermain di luar negeri seperti itu secara mental itu mereka mentalnya bagus lah. Saya harus akui. Kemarin itu waktu melawan Vietnam itu kenapa Filipina kalah itu salah satu faktornya karena tidak beruntung saja, saudara-saudara, tidak beruntung. Tidak beruntung. Kenapa saya bisa bilang tidak beruntung? Karena Filipina itu sebenarnya punya banyak sekali peluang, punya banyak sekali kesempatan mencetak gol, tetapi ya Dewi Fortuna tidak berpihak kepada mereka. Beberapa peluang mereka melebar ke kanan, melebar ke kiri, naik ke atas gawang, digagalkan kipernya Vietnam. Kemudian beberapa kali juga serangan mereka bola mati, dari skenario bola mati baik sepak pojok maupun tembakan bebas tidak langsung itu sangat berbahaya. Jadi intinya adalah waktu melawan Vietnam itu kenapa dia kalah adalah kurang beruntung. Dan kalau mereka mendapatkan keberuntungan nanti pertandingan melawan Indonesia ya bahaya, saudara-saudara. Jika Sintayong bisa mengakumulasi 3 hal yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara, 3 hal yang saya sebutkan tadi ya, hindari kesalahan, kemudian taktik dan strategi yang tepat, kemudian mewaspadai pemain-pemain Filipina yang berasal dari Liga Indonesia, saya percaya Sintayong dan pasukannya itu akan bisa memenangkan pertandingan. Ya 1 gol cukup lah, 2-1 bisa, 2-0 juga bisa, 3-2 lumayan, 3-1 bisa. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Kalau saya melihat itu di situ peluangnya. Kalau kita bicara pelatih misalnya, pelatihnya Filipina itu sebenarnya dia pelatih baru, saudara-saudara, si Michael West. Dan dia juga, memang si Michael West ini berpengalaman di Asia Tenggara. Dia pernah melatih di, kalau nggak salah, Kamboja dia pernah melatih. Kemudian Laos dia melatih. Tetapi kan prestasi di 2 negara itu kan tidak terlalu bagus. Dan kualitasnya juga tidak sebagus Sintayong. Kalau dari segi pelatih saya tidak terlalu cemas. Yang saya cemaskan yaitu tadi 3 hal itu, kesalahan pemain Indonesia, taktik dan strategi Sintayong yang mungkin saja tidak terlalu tepat formasinya, kemudian tidak mewaspadai pemain lawan. Nah, itu yang penting karena kalau kita bicara secara kualitas, secara umum Indonesia punya potensi untuk mengalahkan Filipina. Indonesia punya potensi. Saya berani bertaruh Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Ya mungkin saja skor tipis juga nggak apa-apa, skor besar juga nggak apa-apa. Karena ini para pemain ini akan termotivasi untuk memenangkan pertandingan setelah kekalahan dari Irak pertama itu. Kedua tim ini secara tim itu sebenarnya sudah terbentuk, sudah jadi, sudah dengan beberapa pemain yang sudah lama bermain bersama, sudah sering tanding bersama di level senior maupun level U23, bahkan sejak U20 ini sebenarnya sekarang inilah waktunya yang tepat untuk memetik buah dari benih yang ditanamkan. Dan saya harap dan saya percaya Indonesia bisa mengalahkan Filipina supaya kita dapat 3 poin dan nanti pertandingan ke depan di bulan Maret, bulan berikutnya itu kita akan jauh lebih mudah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kita sudah mengulas, menganalisis, membacotin, membicarakan tentang preview. Kemungkinan pertandingan Indonesia melawan Filipina nanti akan seperti apa. Dan tadi kita juga sudah membahas kesalahan pemain Indonesia melawan Irak itu tidak boleh lagi terjadi nanti ketika pertandingan melawan Filipina. Itu penyakit Indonesia itu di situ. Yang bisa mengalahkan Indonesia sendiri itu ya hanya Indonesia. Oh tidak, saudara-saudara, tidak, itu terlalu sombong. Jadi intinya begini. Jadi kalau mau menang, pertama yang harus dilakukan adalah hindari kesalahan. Jangan membuat kesalahan. Kesalahan komunikasi, kesalahan passing, kesalahan koordinasi, kesalahan menendang bola, kesalahan mengawal pemain lawan,
kesalahan. Ya pokoknya segala bentuk kesalahan. Karena kalau sudah perhatikan, 3 gol Irak ke gawang Indonesia itu semuanya berawal dari kesalahan. Gol pertama, gol kedua, terus gol keberapa lagi? Gol ke bukan 3 semua gol. 4 mungkin. Ada dari 5 dari 4 gol itu 4 dari 5 gol itu dari kesalahan saudara-saudara. Jadi ya itu sangat disayangkan dan semoga ini tidak terjadi lagi ketika nanti melawan Filipina. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, ada lagi di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!